ada. Ya, kan kalau teman-teman semua mendengar istilah persamaan, pasti misalkan persamaan kuadrat, ada variabelnya, ada konstantanya, itu kan ya. Tuh, misalkan ada misalkan persamaan linear, misalkan 2x min 4 sama dengan 6, itu kan ya. Berarti kan persoalannya berapa nilai x agar 2x min 4 sama dengan 6 itu bernilai benar. Kita kan mencari kan ya. Jadi 2x-nya, 4-nya pindah ke kanan, 2x sama dengan 6 tambah 4, itu kan 10 ya. Jadi 2x sama dengan 10, jadi x-nya sama dengan 5. Jadi menentukan, misalkan kita begini, misalkan, sekali lagi ya, ada 2x min 4 sama dengan 6. Persoalan yang muncul dalam pernyataan ini kan disebutnya kalimat matematik ya. Berapakah nilai x agar ya pernyataan ini benar gitu. Itu 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 sama saja dengan kita menyatakan bagaimana solusi dari persamaan ini. Itu kan ya. Kita kan tahu ya. Ini berarti kan 2x-nya sama dengan 10 kan ya. Berarti x-nya 5 kan ya. Oh, berarti jika x-nya 5, masukin ke sini, 2 kali 5 dikurangi 4, hasilnya 6. Berarti ini benar. Tapi kalau tidak 5, misalkan 3, 2, 1, atau pokoknya selain 5, maka pernyataan ini bernilai salah. Nah, ini, atau misalkan contoh lain, misalkan Anda belajar persamaan kuadrat, x kuadrat min 2x min 3, 0. Ini sebuah kalimat matematik yang belum diketahui bagaimana kebenarannya, itu kan ya. Apakah benar atau tidak ya tidak tahu karena kita tidak tahu berapa nilai x-nya. Nah, persoalannya adalah berapakah nilai x agar pernyataan ini bernilai benar. Di berapakah nilai x kalau saya masukkan ke sini, kemudian dioperasikan, hasilnya adalah 0. Kita sudah tahu, ini kan misalkan solusinya, misalkan x min 3 dengan faktoran x plus 1. Dari sini x-nya 3, dari sini x-nya min 1. Oh, jadi kalau x-nya 3 atau x-nya min 1, maka pernyataan ini akan benar. Gimana caranya? Ya masukin saja. 3 masukin ke sini, ya, ganti x-nya dengan 3, pasti hasilnya akan 0. Atau min 1. Gitu. Oke, nah x-nya 5, x-nya 3, x-nya min 1, nah ini adalah solusi dari persamaan ini. Nah, karena ini disebut sebagai persamaan aljabar, maka ini disebut sebagai karena ini adalah bentuknya aljabar, maka ini adalah persamaan aljabar. Oke ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu. Nah, sekarang yang namanya persamaan diferensial adalah sebuah bentuk persamaan yang mengandung turunan dari sebuah fungsi. Turunannya mau turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Tuh, ya. Jadi sebuah persamaan yang mengandung fungsinya. Jadi kita gini, kalau saya punya Y sebagai fungsi X, gitu kan ya? Maka yang namanya persamaan diferensial adalah sebuah fungsi yang mengaitkan antara eh, turunan dari Y-nya, misalkan turunan ke N-nya, ini turunan 1, 2, 3, dan seterusnya, terus ada fungsi Y-nya, dan ada fungsi X-nya, ada fungsi X-nya pangkat N, terus ada konstanta, katakanlah. Nah, ini adalah persamaan diferensial. Jadi ada turunannya, ya mau turunan ke berapa terserah, ada fungsi aslinya, ada X-nya,
terus ada X pangkat N-nya, ada konstanta. Jadi cirinya harus ada turunannya. Ini ciri. Contohnya apa? Misal yang paling simpel, dy dx, misalkan ditambah x sama dengan 3, gitu kan ya. Nah, ini adalah sebuah persamaan diferensial. Kenapa? Karena ada turunannya, gitu kan ya. Gitu. Fungsi aslinya y-nya nggak ada, nggak apa-apa, terus ada x-nya, gitu. Gitu. Nah, ini disebut sebagai persamaan diferensial. Gitu. Nah, persoalannya apa? Persoalannya adalah bagaimana fungsi y agar pernyataan ini bernilai benar. Jadi bagaimana bentuk fungsi y agar kalau y-nya saya dimasukkan ke sini, gitu ya, kan turunkan terhadap x, kemudian ditambahkan dengan x, gitu ya, hasilnya adalah 3. Gitu, ya. Nah, ini adalah persamaan diferensial. Terus, ini ada turunan pertama. Misalkan yang melibatkan turunan kedua, misalkan y, nah, ini pun juga sebuah persamaan diferensial. Gitu. Sini ada apa ini? Turunan kedua dari fungsi y-nya, ada turunan pertamanya, dan ada fungsi y-nya. Ini pun juga persamaan diferensial. Nah, persoalannya bagaimana bentuk fungsi y sehingga kalau dimasukkan ke sini pernyataannya adalah benar. Hasilnya sama dengan 0. Jadi solusi dari persamaan ini yang berupa fungsi itu disebut sebagai solusi dari persamaan diferensial. Gitu. Ya. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Nah, cara memecahkan persamaan diferensial itu ada banyak cara. Yang ini misalkan nah ini adalah persamaan diferensial yang biasanya sudah dikenal. Ini disebut sebagai metode pemisahan variabel. Jadi dalam metode pemisahan variabel itu dikumpulkan yang turunan sebelah kiri, yang bukan turunan sebelah kanan. Nah, contoh yang ini. Yang ini, ya, kalau saya mau mencari solusinya, nah ini kan ada turunan, ini ada x-nya, tuh kan ya. Nah, maka di sini kita pisahkan di sini. dy dx. Nah, karena ini kan y sebagai fungsi dari x, itu kan ya. Ya, x sebagai variabel independen. Nah, di sini variabel independennya sendiri gitu. Berarti ya kita pindahkan saja ke ruas kiri sama dengan 3 dikurangi x. Nah, baru dari sini kita selesaikan. Ini kan metode standar ya. Ini yang sudah pernah kita yang pernah dapat, yang pernah diperoleh waktu pelajaran SMA dulu barangkali. Nah, dapat ini, kemudian kita ambil integral. Gitu. Integral dy ya ini y. Ya, ini kan tahu ya, pasti 3x kurangi setengah x kuadrat. Jangan lupa tambahkan dengan konstanta. Gitu. Oke, ini konstanta integrasi. Bagaimana cara menentukan konstanta integrasi? Nah, ini konstanta integrasi ditentukan dari syarat batas atau syarat awal. Gitu. Syarat batas terkait dengan waktu, terkait dengan ruang. Kalau syarat awal terkait dengan waktu.
gitu ya. Nah ini karena kita Y, ini kan Y X itu kan ya, fungsi X itu ini biasanya terkait dengan ruang itu kan ya, gitu. Maka eh, dengan misalkan diketahui syarat batasnya, kita bisa mendapatkan nilai C. Misal ya, misalkan untuk X-nya 0, maka Y-nya katakanlah 1 gitu kan ya. Nah, di sini kita kita bisa mengetahui nilai C-nya berapa. Tinggal ganti saja ini. Y-nya 1 sama dengan 3 kali 0 min setengah dikali 0 kuadrat ditambahkan C. Di sini C-nya pasti 1. Nah, sehingga Y-nya sama dengan 3X min setengah X kuadrat ditambah 1. Nah, hal yang harus diperhatikan, yang ini, solusi ini disebut sebagai solusi umum. Dari apa persamaan diferensial ini? Atau yang ini? Sedangkan yang terakhir, yang ini disebut sebagai solusi khusus. Gitu. Jadi secara umum seperti ini. Nah, ini solusi. Nah, yang ini adalah solusi khusus. Kenapa? Karena di sini sudah diketahui syarat batas dan syarat awal. Ya, yang ini dikenal sebagai syarat batas atau juga syarat awal. Begitu. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan, di sini sebenarnya yang namanya persamaan diferensial itu ada secara umum terbagi atas dua, ya. Persamaan diferensial. Ada yang namanya persamaan diferensial biasa, dan ada yang namanya persamaan diferensial parsial. Jadi yang namanya persamaan diferensial itu ada dua. Ada yang disebut sebagai persamaan biasa, disingkat PDB. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ordinary differential equation atau ODE. Terus yang kedua yang namanya persamaan diferensial parsial atau PDP. Bahasa Inggrisnya partial differential equation. Itu PDE. Di meteorologi mana yang dipakai? Dua-duanya ada. Ya, dua-duanya ada. Nanti kalau misalkan kalian mau belajar tentang gelombang atmosfer ya, terutama itu sebuah gangguan penting di apalagi di atmosfer tropis ya. Di dinamika itu sangat dipakai nanti.
Nah, yang akan kita pelajari dulu ini dulu. Yang ODE dulu, PDB. Ini ya akan ini ini sebenarnya satu mata kuliah sendiri ya. Kalau di matematik yang ini juga ini mata kuliah tersendiri. Ini ya. Gitu. Coba deh kalau punya teman-teman di matematik tanya aja. PDB satu mata kuliah tersendiri. Itu ya 3 SKS. Gitu. Ini juga sama. Ini penting ya. Kalau di meteorologi nanti berkaitan dengan apa sebagai alat ampuh untuk menganalisis ya fenomena-fenomena dinamika yang ada di atmosfer. Baik, kita akan ke PDB dulu karena ini yang paling penting juga ya. Persamaan diferensial biasa. Nah, contoh persamaan diferensial biasa itu biasanya persamaan diferensial biasa yang namanya PDB. PDB itu biasanya si fungsinya ya si y-nya itu hanya merupakan fungsi dari x saja atau juga y hanya fungsi dari t atau x misalkan fungsi dari t gitu. Jadi peubah dependen hanya merupakan fungsi dari satu peubah independen gitu. Contohnya apa? Nah ini contoh. Ini adalah contoh ini. Ini kan y fungsi dari x ya. Dan turunannya hanya turunan terhadap x gitu. Terus yang kedua ini y juga sama fungsi dari x. Itu kan ya? Dan di sini ada dua turunan, turunan pertama dan turunan kedua. Ini kategorinya PDB gitu. Nah, PDB ini dia punya orde. Ada ordenya, orde satu, orde 2, orde 3. Orde dari PDB ditentukan eh, pada turunan tertingginya berapa. Gitu. Kalau yang ini, misalkan, ini kan Y fungsi dari X ya. Di sini kan ada turunannya juga kan. Turunan paling tinggi berapa? Turunan pertama ini kan. Berarti ini apa namanya? PDB orde satu. Yang gini misalkan DY DX tadi sekarang tadi ditambah X sama dengan 3. Ini contoh persamaan diferensial biasa orde satu. Nah, sementara yang kedua ini D2Y dx2 dikurangi 2 dy dx min 3y sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial biasa orde 2. Kenapa? Karena paling tinggi pangkat 2. Begitu. Oke ya. Nah, nah, kita akan mulai dari PDB orde satu. Nah, sebetulnya PDB orde satu ini ya, ini contohnya. Ada juga secara umum PDB orde satu. Nah, bentuk umumnya persamaan diferensial biasa orde satu itu bentuk umumnya itu begini. Misalkan eh, dy dx ditambah sini ada sebuah fungsi p sama dengan dx. Nah ini bentuk umum. Ini bentuk umum persamaan diferensial
orde 1. Perhatikan ya. Nah ini. Gitu. Jadi D dx sama dengan P kali Y sama dengan Q. P-nya dan P dan Q adalah fungsi dari X. Gitu. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan diferensial seperti ini? Nah, kita di sini menggunakan apa yang disebut sebagai faktor integrasi. Kita ingin mengubah ini, ya, jadi metode penyelesaiannya itu dengan menggunakan faktor integrasi. Integrasi. Oke ya. Jadi apa faktor integrasi dari ini yaitu E pangkat katakanlah mu x gitu. Ini namanya faktor integrasi. Apa mu x-nya di sini adalah integral dari P. Nah ini nih, itu caranya ya. Pertama, baik kita lihat ya bagaimana ini diselesaikan. Ya, ya kita ambil contoh, kita ambil eh misalkan dy dx gitu ya min 3y sama dengan 4, kalah begitu. Contoh. Bagaimana solusinya? Nah, dulu ini PDB order 1 kan. P-nya apa? Min 3 ya. Sini kan ya. P-nya PX-nya min 3, QX-nya 4. Nah, bagaimana dia diselesaikan? Nah, tekan dulu faktor integrasinya. Dari sini adalah E pangkat integral PX itu kan ya. PX kan PDX. Di sini P-nya apa? Min 3 kan? Integral dari min 3 dx. Integral min 3 dx kan min 3x ya. Jadi E pangkat minus 3x. Inilah faktor integrasi. Nah, kemudian langkah kedua, kalikan persamaan diferensial ini dengan faktor integrasinya. Kalikan kedua ruas persamaan diferensial ini dengan faktor integrasi. Jadi, kalikan kedua ruas persamaan diferensialnya
oleh faktor integrasi. Jadi yang ini ya, yang dy dx yang persamaan ini kalikan tuh kedua ruasnya dengan faktor integrasi. Berarti ini e pangkat min 3x. Itu enggak? Kurangi 3 pangkat min 3xy sama dengan 4 kali pangkat min 3x. Nah, yang ini kan tidak lain adalah turunan ddx dari pangkat min 3x kalikan y. Betul nggak ini? Cek aja ya. Ini kan U kali V kan ya? Kan kayak turunan U kali V kan? Ya. Ini kan kalau hasil kali kan DU turunan U kali V ditambah V kali U kali turunan dari V. Bukan ya? Coba. Ini kan pasti U-nya ini pangkat min 3x. Betul nggak? Ya. Terus V-nya adalah Y. Tuh. Jadi kalau diturunkan kan pasti ddx dari pangkat min 3xy ini adalah turunan dari pangkat min 3x kalikan V-nya Y ditambah U-nya pangkat min 3x, V-nya kan Y kan? Tuh. Yang ini kan jadi apa ini? Kan min 3 ya. Pangkat min 3xy tambah pangkat min 3xy dy dx. Atau di sini pangkat min 3x dy dx dikurangi 3 pangkat min 3xy. Lihat, ini dengan ini sama nggak? Sama kan? Jadi yang ini tuh nggak lain adalah d dx dari pangkat min 3x kali y. Gitu, ya. Nah, dari sini baru kita tahu. Oh, jadi karena ini adalah ini dan ini adalah sama dengan min sama dengan 4 kali pangkat min 3x, maka ini adalah sama dengan 4 kali pangkat min 3x. Terus dari sini mau diapakan lagi? Kita kan mencari y-nya kan. Ini kan baru ddx. Ya, berarti di sini saya kasih aja ya. Berarti di sini kan sekali lagi situ lagi ya. D dx kali pangkat min 3x kali y sama dengan 4 pangkat min 3x. Oke? Nah, berarti di sini si D-nya ya, D pangkat min sama dengan 4 pangkat min 3x dx. Ini kayak gini nih. Kalau du dx sama dengan f, maka du-nya kan f x dx, itu kan ya. Ini u-nya du dx sama dengan ini, maka du-nya sama dengan ini kali dx kan begitu. Terus setelah ini apa yang dilakukan? Lakukan integrasi. Integral dari du ya pasti u. Integral dari d anu pasti anu ini kan hasilnya. Ini pangkat min 3x kali y sama dengan. Nah, integral ini kan gampang.
Ini adalah minus 4 per 3. E pangkat min 3X. Jangan lupa tambahkan konstan. Nah, dari sini baru Y-nya berarti Y-nya sama dengan min 4 per 3. E pangkat min 3X ditambah konstanta dibagi dengan ini kan. E pangkat min 3X. Ini hasilnya, ini coret, jadi min 4 per 3, itu kan ya. Tuh, ditambah C dibagi E pangkat min 3X. Hasilnya adalah C kali E pangkat 3X. Nah, ini adalah solusinya. Gitu. Ya. Jadi ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang solusi umumnya. Karena ada C-nya. Kalau solusi khususnya ya tinggal dimasukkan saja. Misal ya, misal, misal nih ya, diketahui untuk X-nya 0, nilai Y-nya misalkan berapa misalkan 5/3 gitu kan ya. Gitu. Kita masukkan saja ke sini. Jadi kan di sini, berarti di sini kalau X-nya 0, berarti di sini Y-nya 5/3 kan. Di sini 5/3 sama dengan min 4/3 ditambahkan C kali E pangkat 3X kali 0 kan pangkat 0. E pangkat 0 kan 1. Kan ya. Jadi 1 kali C ya C. Jadi 5/3 sama dengan min 4/3 ditambahkan dengan C. Jadi C-nya ya ini 9/3 ya. Adalah 3. Nah, terus di sini si Y-nya kalau gitu adalah min 4/3 ditambah 3 kali E pangkat 3X. Nah, ini adalah solusi khususnya. Ini adalah solusi khusus dari persamaan diferensial yang ini dengan syarat batas ini. Kalau itulah solusi umum. Itu ya, namanya persamaan diferensial. Bapak maaf boleh nanya bentar nggak? Boleh, boleh. Tadi saya agak ketinggalan kenapa dari Y ke YX itu eh, tadi ada yang dicoret kah atau gimana? Mana? Yang Yang ini? dari Y ke YX. Nah, Oh, ini dari atasnya. Iya, dari situ. oh, ini hanya menegaskan bahwa ini adalah fungsi dari X gitu. Oh, enggak, Ya, maksudnya yang di samping kan kan jadinya 3X kan. Padahal di atasnya masih min 3X, masih min 3X. Itu nggak bisa dicoret ya antara E pangkat min ya, 3X sama E pangkat min ya, 3X. Iya. ya. Ini kan kecoret, ya Oh, itunya kecoret. kan. Jadi ini bagi ini tambah tambah ini bagi ini. Makanya kan Oh, oh iya. ya, Oke, oke, ini oke. C pangkat C per E pangkat min 3X ya. Iya, Kan iya, iya. Oh, oke, oke. Kasih, Pak. gitu. Gimana kira-kira paham ini? Sih. Gimana? Paham ini? Saya paham sih. Teman-teman yang lain gimana? Ini ini akan dipakai ya nanti di satelit ya, teknik ini. Saya kasih tahu aja. Pukul Hmm, di persamaan transfer radiatif. Saya paling sambil ngikutin, Pak. Sambil belajar sambil ngikutin. Hah? Sambil belajar sambil ngikutin, Pak. Ya.
nggak apa-apa. Karena kan ini mah kita santai-santai aja lah ya. Ini kan bukan mata kuliah, ini kan mau belajar, tapi ini harus ini ya. Ini dulu aja. PD, PDB Order 1 ini akan dipakai dalam contoh ya dalam dunia meteorologi nanti di meteorologi satelit dan di radiasi atmosfer. Kan nanti eh, ini kan di dalam ini kan gini ya. Kan waktu Anda semua belajar kuliah di mana? Di meteorologi atau di klimatologi kan eh, radiasi matahari kan dia berinteraksi dengan atmosfer, itu kan ya. Sebelum sampai ke permukaan bumi kan, dia bisa mengalami absorpsi kan, bisa mengalami emisi dan kemudian bisa mengalami scattering, gitu kan ya, gitu kan. Nah, nanti eh, berapa intensitas radiasi matahari yang dihamburkan, yang diserap, ya, yang diabsorpsi, kemudian dan yang diemisikan itu ada persamaannya, namanya persamaan RTE, ya. Jadi radiative transfer equation itu adalah PDB order 1. Bentuknya seperti ini. Nanti yang jadi adalah intensitas. Nanti yang jadi X-nya ini adalah nanti ya namanya ketebalan optik namanya. Gitu, gitu ya. Nanti akan belajar. Ini solusi gini akan dipakai nanti. Makanya sama saya dikasih ya, supaya nanti bisa di ini. Terus kalau mau belajar soal-soalnya ada di buku Fismat ya, yang BOAS. Bapak, Nah ini saya punya dua buku, satu yang ini edisi ke ya second edition, edisi kedua ya, bukunya tebal juga tuh ya, gitu. Terus ini edisi yang terbaru tuh, ya. Ini edisi ketiga ya, gitu. Saya beli ini, yang ini saya beli juga saya beli. Ini saya beli waktu tingkat 2 di ITB waktu saya kuliah. Dulu harganya 50 di Palasari. Yang ini saya beli di saya lupa, nggak tahu beli di Shopee ya. Ya, nggak apa-apa lah. Harganya 100 berapa. Nggak apa-apa buku tebal gini kan, tapi apa namanya manfaatnya. Gitu ya. Nah, mau dua terserah mau yang ini atau yang ini. Nggak salah kalau di kampus itu ini yang paling banyak. Yang ini nih. Ya, belatakan silakan di ini. Nah, di sini itu ada bab tentang ini ya, bab khusus tentang PDB, itu kan ya. Nih, itu kan ordinary differential equation. Tuh, pemisahan variabel yang udah biasa nanti juga dipakai. Nah, ini kan the linear first tuh, linear first order equation tuh kan ya. The first equation contain the accent but no higher derivation derivative. A linear first order equation means ya one which can be written in the form tuh kan ya aksen ditambah PY sama dengan mirip ya, ini kan. Nah di sini ada teknik solusi. Nah di sini menjelaskan kenapa harus pakai faktor integrasi, dari mana asal, gitu kan ya. Gitu. Nah di sini jelaskan. Kalau sama saya di skip aja karena kita yang tujuan saya adalah terampil dalam dalam menggunakannya. Gitu. Tapi kalau mau dari mana asalnya bisa baca di sini. Iya. Nah, ini ada salah soalnya tuh. Ya, aksen sama dengan ditambah Y sama dengan E pangkat X. Coba kita lihat dulu ya, bagaimana kita apa namanya, ini diselesaikan. Nanti teman-teman yang lain bisa mencoba soal yang lain gitu ya, gitu. Jika ketemu saya, Pak, saya udah nyoba soal ini, gimana gitu ya. Ya akan diskusikan. Misalkan contoh yang kedua ini ya, ya aksen ditambah Y sama dengan E pangkat X. Bagaimana solusinya? Gitu ya.
Ini karena nggak ada syarat batas, berarti ini solusinya solusi umum. Kita lihat. Nah, contoh kedua ya. Sekarang ini contoh pertama tadi ini. Ini contoh yang kedua. Tadi selesai cari solusi dari Y aksen ditambah Y sama dengan E pangkat 3X itu ya, O pangkat X ya. Oh iya. E pangkat X. Gimana solusi umumnya? Nah, tadi tentukan dulu faktor integrasinya ya. Di sini faktor integrasi. Ada apa di sini? E pangkat integral PY. P. Ini kan P-nya 1 di sini ya. Betul nggak? Lihat tadi ini. Tuh. P itu kan koefisien Y, itu kan ya. Betul? Ya. Nah, di sini P itu koefisien Y. Kalau udah soal ini, P-nya apa? Koefisiennya apa? Min 3 kan? Nah, kalau di sini koefisien P-nya apa? Koefisien Y-nya apa? Itu P, itu siapa sini? Satu. Satu dx. Gitu. Jadi kan sebenarnya E pangkat integral dari dx. Itu kan ya? Integral dx yaitu x itu kan. Jadi E pangkat x. Nah, ini adalah faktor integrasi. Kemudian angka kedua apa? Kalikan persamaan diferensial ini dengan faktor integrasinya. Jadi di sini E pangkat X kalikan Y aksen ditambah E pangkat X kalikan Y sama dengan E pangkat X kalikan E pangkat X juga tuh kan ya? Kan gitu. Ya. Nah, yang ini ingat menjadi apa di sini? ddx dari E pangkat X kalikan Y sama dengan E pangkat X kalikan E pangkat X jadi E pangkat 2X. Gitu. Berarti di sini D E pangkat X kali Y sama dengan E pangkat 2X dx. Kita integralkan saja. Tuh. Integral dari D anu pasti hasilnya anu, itu kan ya? Oke. Sama dengan integral ini kan gampang. Ya. Jadi setengah E pangkat 2X plus C konstanta. Berarti Y-nya adalah setengah E pangkat 2X ditambahkan C dibagi dengan E pangkat X kan? Gitu ya. Ya. Jadi Y-nya adalah setengah E pangkat 2X dibagi E pangkat X. Jadi setengah E pangkat 2X kurangi X kan X. Ditambah C dibagi ini. C pangkat C kali E pangkat minus X. Nah, ini solusi umumnya. Oke. Ini adalah solusi umum untuk persamaan diferensial ini. Gimana? Paham? Pelan-pelan ya.
kita akan contoh ke contoh yang lain. Kita, nah, contoh yang ini nih, yang kedua. Kelihatan ya. X kuadrat ya aksen ini kan ya aksen dari dx ya. Ditambah 3xy sama dengan 1. Bagaimana ya aksennya solusi ini? Gitu kan? Bagaimana solusi? Ya, kita lihat contoh yang ketiga adalah x kuadrat ya aksen ditambah 3xy dengan 1. Ya aksen ini dx ya. Gitu. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusi umumnya? Nah, ini yang unik apa di sini? Ini bentuknya mirip kayak gini nggak? Ini kan ini boleh juga tulis begini ya. Karena dx itu kan ya aksen ya. Ya aksen ditambah px y sama dengan ix gitu kan ya. Ya kan? Lihat di sini. Di sini koefisien ya aksen kan 1 ya. Cuma ya aksen sendiri. Nggak ada 2, nggak ada x kuadratnya, hanya ya aksen sendiri. Nah, kalau yang di sini, ya aksennya sendiri nggak? Enggak kan? Dia dikalikan dengan x kuadrat. Nah, terus gimana? Gitu. Ya harus ya aksen sendiri. Karena yang dikalikan dengan x kuadrat, ya kita bagi dengan x kuadrat. Dibagi nih dengan x kuadrat. Gitu. Sehingga di sini menjadi ya aksen ditambah 3x per x kuadrat. Berarti kan 3 per x ya. Kali y. Sama dengan 1 per x kuadrat. Ya, 1 per x kuadrat. Nah, baru ketahuan. Di sini P-nya. Ya, PX-nya adalah 3 per X. Dan Q-nya adalah 1 per X kuadrat. Oke. Ya. Nah, saya tulis ulang lagi di sini. Berarti si persamaan diferensialnya menjadi Y aksen ditambah 3 per X kali Y sama dengan 1 per X kuadrat. Nah, berarti faktor integrasinya namanya ya, itu E pangkat integral PX kan ya. P-nya apa? 3 per X. Gitu. Ingat integral 1 per X dx itu kan logaritma natural ya. Di sini E pangkat 3 logaritma natural dari X. Nah, ini ingat hukum logaritma kan? Jadi E pangkat log ln X pangkat 3. Kan dia bisa taruh di atas. Nah, kalau ada E pangkat ln sesuatu, ini hasilnya adalah sesuatu. Pangkat. Ingat ya, sifat logaritma A log B, ini hasilnya adalah B. Harus sama ini. Bilangan basisnya harus sama.
Ln itu adalah logaritma dengan basis bilangannya E. Kalau log sampai embel-embel ini basisnya 10 gitu ya. Nih, jadi faktor integrasinya ini. Terus yang kedua apa? Kalikan kedua ruas persamaan ini ya dengan faktor integrasi. Berarti di sini X pangkat 3 dikalikan Y aksen ditambah X pangkat 3 dikalikan 3 per XY sama dengan X pangkat 3 dikalikan 1 per X kuadrat. Gitu. Sanakan. Berarti di sini X pangkat 3 itu kan ya kali Y aksen ditambah X pangkat 3 dikalikan 3 per X. Kan bisa dihilangin ya pangkatnya. Jadi 3 kali X kuadrat. Y. Dengan X pangkat 3 dikalikan 1 per X kuadrat. Jadi X hasil. Oke. Nah, yang ini jadi apa di sini? Turunan dari faktor ini X pangkat 3 kalikan Y. Sama dengan X. Baru di sini. Lanjutkan lagi. Dx pangkat 3 kali Y sama dengan X dx. Itu kan? Kemudian kita integrasikan. Integral dari D sesuatu pasti hasilnya adalah sesuatu. Yang ini integral X dx kan gampang. Setengah X kuadrat ya. Tambahkan C, jangan lupa. Ini kan, Y-nya jadi apa di sini? Ya, setengah X kuadrat ditambah C dibagi dengan X pangkat 3. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan ini hilang 1 per 2X ditambah C per X pangkat 3. Nah, ini adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Solusi apa? Solusi khusus apa? Solusi umum, ya. Begitu. Gimana, ke bawah? Gimana sampai sini? Bisa dipahami? Perlu latihan barangkali ya? Bapak izin bertanya. Boleh. eh untuk kalau di meteorologi itu syarat batasnya ditentukan atau bebas juga? Oh, di meteorologi. Iya, Pak. Kalau di dalam dunia meteorologi nanti syarat batas dan syarat awal itu nanti ditentukan dari pengamatan, ya, dari observasi. Makanya kenapa teman-teman semua kan ada mata kuliah metode observasi dan instrumentasi meteorologi ya, kan pengukuran itu kan, nah itu nanti menjadi syarat batas dan syarat awal, gitu. Terus nanti persamaannya mana, itu kan ya? Nanti nah, dan nanti kalau teman-teman semua udah kuliah dinamika, termo kan baru utama ya, nanti sama kuliah dinamika nanti itu persamaannya nanti yang akan diperoleh dari kuliah-kuliah termodinamika dan dinamika atmosfer. Itu persamaan. Itu itu nanti berupa persamaan diferensial. Nah, penentuan syarat batas dan syarat awalnya itu dari pengukuran. Begitu. Oke, oke? Baik, Bapak. Makasih, Bapak. Iya, sama-sama. Oke, saya kira cukup ya. Kita sejam dulu belajar ya. Ini kan baru ya, mungkin ya kalau mau dilatih latih aja. Bukunya udah saya ini kan. Gitu. Kalau saya sih, kalau mahasiswa meteorologi senang meteorologinya ya. Ini buku yang wajib ya. Karena ini lumayan lah ya. Ini udah termasuk PDP juga ada di sini. Gitu. Pernah dengar nggak istilah konduksi panas?
Pernah dengar nggak istilah konduksi gitu? Pernah, Pak. Kenapa? Konduksi itu adalah si persamaannya nanti ini yang PDP order 2, persamaan diferensial order 2 dan PDP tapi bukan PDP gitu. PDP gitu. Itu nanti dan di meteorologi itu nanti kalau kita belajar fluida nanti di dinamika itu kebanyakan ini persamaan diferensial parsial. Banyak kan nanti seperti itu. Ya. Dan banyak kenapa karena fluida. Ini awal dulu. Nanti kita akan lagi ke ini kan order 1 ya. Nanti yang order 2 nih. Yang kayak gimana? Yang kayak gini. Nah ini order 2 gimana solusi? Ya, order 2 yang kalau yang order 1 udah diterangkan dan ini nanti bermanfaat dalam kuliah eh, apa namanya interaksi antara medan elektromagnetik dengan materi yang ada di atmosfer. Bisa nanti pada kuliah meteorologi satelit ya. Ada namanya RTE, Radiative Transfer Equation, persamaan transfer radiatif. Itu adalah hukum Newtonnya, katakanlah ya, untuk masalah medan elektromagnetik. Nih manfaatnya. Kalau yang order 2, yang kayak gini nanti, bentuk order 2, yang seperti ini, gitu ya, itu nanti akan digunakan dalam teori-teori osilasi. Contohnya, eh, pernah belajar stabilitas kan? Ya, Kenapa? yang ada stabil, tidak stabil, netral, gitu kan ya? Nah itu akan menggunakan ini. PDB order 2 yang kayak begini nih. Mana sih? Nah yang kayak gini-gini bentuk. Ya, tapi nanti mungkin kapan? Ya kalau mau besok boleh, kalau minggu depan paling di hari Kamis ya gitu. Mudah-mudahan bisa di kampus ya kalau minggu depan. Gitu saya kira ya cukup hari ini ya. Jangan banyak-banyak Kalau lah. mau besok berarti online lagi. Besok paling online ya. Besok online gitu. Nah, sekarang mah kalian semua ini endapkan dulu ya bukunya atau cari kan bisa di searching juga mungkin ya di Google lah segala macam gitu ya. Nanti ada soal-soalnya coba di latih aja sendiri ya gitu ya. Dan ini mah tidak dinilai. Kecuali kalau ini jadi kuliah pilihan elektif. Kalau kuliah pilihan saya ngajar nggak akan ada ujian, tugas saja udah kan milih. Mungkin itu saja kali ya dari saya mah ya. Ini siapa aja yang hadir nih? Selain Ivana siapa aja nih? Saya ingin tahu siapa aja. Saya Pak, ada Hikmal. Mana coba wajahnya, lihat wajahnya. Bentar ya, saya matikan dulu ya videonya ya.